Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Apa kabar semuanya? Puasa hari keberapa ini? Semoga semakin semangat puasanya ya. Hari ini Kak Triana dari Kado Etam Kaltim dalam acara program Kado Etam Berkisah. Kali ini Kak Triana akan menceritakan kisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Siap-siap adik-adik, nanti kalau dalam cerita Kak Triana tentang Nabi Lut ada yang bingung atau ada yang sulit untuk memahami kalimatnya, boleh ditanya ya kepada ayah bunda di rumah. Oke, ayo kita mulai ceritanya. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan anak laki-laki dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Haran bin Tarik. Nabi Lut alaihissalam menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam sejak peristiwa penghancuran berhala. Adik-adik masih ingat cerita tentang kisah Nabi Ibrahim? Waktu itu ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Dan patung-patung ini disembah, dijadikan Tuhan oleh masyarakat pada masa itu. Dan Nabi Ibrahim yang telah mengenal Allah dan hanya menyembah Allah, menghancurkan berhala-berhala itu. Dan salah satu yang mengikuti agama Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut alaihi salam ikut berhijrah bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dari Babilonia ke Palestina. Masya Allah adik-adik, Palestina adalah negerinya para nabi. Salah satu nabi yang ada di Palestina adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut yang berhijrah ke sana. Adik-adik, ayo kita cintai negeri Palestina karena di sana adalah negerinya para nabi. Kemudian kehidupan di Palestina semakin sulit. Mereka akhirnya berpindah mencari tempat tinggal yang lebih baik. Kemudian mereka berpindah ke negeri Mesir. Saat ini secara geografi negeri Mesir bersebelahan dengan negeri Palestina. Di sana mereka membuka usaha pertanian dan juga peternakan. Usaha mereka berhasil dan meraih banyak keuntungan. Tapi penduduk setempat tidak suka. Mereka menjadi iri dan dengki dengan kesuksesan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ada yang berbeda dari wajah Nabi Lut. Apa yang berbeda itu? Nabi Ibrahim melihat wajah Nabi Lut alaihissalam bersinar bagaikan rembulan. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Lut, wajahmu tampak bersinar. Aku merasa sepertinya engkau telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi," kata Nabi Ibrahim. "Iya paman, malaikat Jibril telah datang kepadaku atas perintah Allah," jelas Nabi Lut. "Aku diperintahkan untuk mendatangi sebuah negeri yang di sana ada kaum yang disebut dengan kaum Sadum. Beberapa literatur mengatakan kaum Sodom." Adik-adik, dalam cerita tadi masih ingat siapa nama malaikat yang menyampaikan wahyu? Benar sekali, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Benar sekali, adik-adik luar biasa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengerti maksud ucapannya Nabi Lut. Ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Lut untuk menjadi penerus risalah kenabian. Nabi Lut telah diangkat menjadi seorang nabi. Usaha pertanian dan peternakan mereka semakin lama semakin sukses.
Tapi penduduk di sana semakin tidak suka. Mereka kemudian tidak menyukai dakwah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Akhirnya karena mereka tidak disukai, Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan meninggalkan negeri Mesir. Kemudian mereka berbagi kekayaan dan berbagi usahanya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Dan Nabi Lut kemudian berpindah ke sebuah tempat yang disebut negeri Yordania. Sampai sekarang negeri ini masih ada loh adik-adik. Boleh nanti lihat di peta. Negeri Yordania juga negeri yang berbatasan dengan Palestina. Nabi Lut alaihissalam menuju lokasi yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua terasa baru baginya. Dari kejauhan kota itu telah tampak. Kemudian Nabi Lut tiba di sebuah tempat yang bernama Sadum. Di buku ini disebut umatnya Nabi Lut adalah kaum Sadum. Di beberapa buku yang lain disebutkan kaum Sodom. Ini menunjuk pada nama yang sama ya adik-adik. Di situ tersebar kabar bahwa kaum Sadum memiliki moral yang sangat buruk, yang tercela, yang tidak terpuji, yang tidak boleh ditiru. Mereka suka melakukan kejahatan, mereka suka merampok, suka berkhianat, tidak amanah, mereka keras kepala, dan mereka adalah kaum yang sombong. Jadi, selain kesombongan dan kejahatan mereka, kaum Sadum juga melakukan kejahatan yang waktu itu belum pernah ada di muka bumi, yaitu mereka menyukai sesama jenisnya. Adik-adik, nanti boleh tanyakan kepada ayah dan ibu maksud dari kalimat ini ya. Kaum Nabi Lut, kaum Sodom menyukai sesama jenisnya. Maksud Kak Triana seperti ini. Laki-laki menyukai laki-laki. Perempuan menyukai perempuan. Ini adalah dosa yang sangat besar. Allah sangat murka terhadap perbuatan kaum Nabi Lut. Orang yang masuk ke wilayah Sodom akan dirampas hartanya karena mereka suka merampok. Kemudian mereka akan diperbudak dan tidak ada tamu yang selamat kalau mereka memasuki wilayah kaum Sadom atau kaum Sodom. Maksudnya adalah kalau ada tamu yang datang ke negeri mereka, mereka akan dirampas hartanya. Dan tamu-tamu ini tidak selamat. Pada saat Nabi Lut memasuki kota ini, ia membawa harta hasil usaha ketika dia bertani dan beternak di negeri Mesir. Seperti cerita sebelumnya. Kedatangan Nabi Lut alaihissalam disambut gembira. Dan masyarakat kaum Sadom mengincar hartanya Nabi Lut. Mereka ingin merampas kekayaannya Nabi Lut alaihissalam. Apakah Nabi Lut juga akan menjadi mangsa kaum Sodom? Apakah Nabi Lut berhasil untuk berdakwah pada kaum Sodom? Kita lanjutkan ceritanya. Sekarang temanya tentang doa Nabi Lut alaihissalam. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut selamat. Ia dilindungi dari perbuatan kaum Sodom. Dan Nabi Lut alaihissalam memutuskan untuk menetap di daerah ini untuk berdakwah kepada kaum Sodom atau kaum Sadun. Nabi Lut alaihissalam membeli tanah yang luas. Di sana ia kembali membuat usaha pertanian dan peternakan. Kemudian Nabi Lut menikah dengan seorang wanita yang bernama Wa'ilah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang putri. Waktu terus berlalu, kedua putri Nabi Lut tumbuh besar hingga remaja. Dan adik-adik tahu, setelah sekian lama berdakwah, menyampaikan kepada kaum Sodom untuk hanya menyembah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi
hanya sedikit dari kaum Sodom atau kaum Sadun yang mengikuti dan percaya kepada agama yang dibawa oleh Nabi Lut. Nabi Lut belum berhasil untuk menyadarkan kaum Sodom. Hari-hari dilewati oleh Nabi Lut alaihissalam dengan susah payah. Dan adik-adik tahu, kaum Sodom atau kaum Sadum tidak malu untuk menunjukkan perbuatan mereka yang sangat buruk itu. Kondisi masyarakat Sadum semakin lama semakin berantakan. Dan Nabi Lut alaihissalam pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, selamatkanlah keluargaku dan pengikutku dari kerusakan yang dilakukan oleh golongan orang jahat itu. Doa Nabi Lut meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesedihan Nabi Lut semakin bertambah karena istri Nabi Lut yang bernama, adik-adik ingat siapa tadi nama istri Nabi Lut? Iya, yang bernama Wailah. Istri Nabi Lut ternyata malah menjadi mata-mata atau malah bergabung dengan kejahatannya kaum Sodom atau kaum Sadum. Oleh karena itu Nabi Lut alaihissalam berusaha mendidik putri-putrinya agar menjadi wanita yang beriman. Tidak seperti ibunya Wailah yang malah menentang ajarannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut berusaha agar kedua putrinya mendukung dakwah Nabi Lut alaihissalam dan terhindar dari perangai buruk kaum Sodom atau kaum Sadum. Waktu terus berlalu, Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah menyampaikan dakwah. Sampai-sampai kaum Sadum jadi bosan. Itu lagi katanya. Mereka bahkan mengancam akan mengusir Nabi Lut. Wah, kasihan sekali. Nabi Lut tetap menjalankan perintah Allah untuk berdakwah walaupun ia diancam untuk diusir dari negerinya. Adik-adik, kita bisa meniru semangatnya Nabi Lut. Tetap semangat berdakwah, tetap semangat berbuat kebaikan. Nabi Lut berseru, "Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Wahai kaumku, ikutlah ajaran Allah, niscaya kalian akan selamat." Kemudian kaum Sodom atau kaum Sadum menjawab, "Untuk apa kami mengikutimu?" Kata Nabi Lut, "Tinggalkan perbuatan buruk kalian. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasangan. Itu lebih baik dan itu lebih selamat untuk kalian." Seru Nabi Lut kepada kaumnya. Kemudian kaumnya malah menjawab, "Bagaimana kalau kami tidak mengikutimu? Apa yang akan dilakukan oleh Tuhanmu?" Mereka menentang, bahkan meremehkan yang Nabi Lut katakan. Kalau kalian tetap melakukan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azabnya. Ketahuilah bahwa azab Allah itu maha dahsyat dan maha menyakitkan. Tegas Nabi Lut. Tapi kaum Sodom malah tertawa dan mencibir. Mereka menganggap Nabi Lut hanya sekedar mengancam. "Jika Tuhanmu maha kuasa, ayo turunkan azab di sini, kami tidak takut." Mereka menantang dan Nabi Lut menjadi sedih. Kaum Sadum atau kaum Sodom harus dimusnahkan dari muka bumi agar mereka perbuatannya menjadi hilang, agar tidak ada lagi yang meniru perbuatan buruk mereka. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Kali ini fokus ceritanya kepada kisah tamu misterius. Siapakah itu? Suatu hari datanglah 3 orang pemuda. Kala itu putri-putri Nabi Lut alaihissalam sedang menimba air di sumur. Para pemuda itu menghampiri mereka. Dan mereka bertanya, "Apakah kami boleh bermalam di rumahmu?" Bermalam artinya menginap.
Kedua putri Nabi Lut alaihissalam pun terdiam. Mereka saling berpandangan, mereka khawatir, mereka cemas kalau perilaku kaum Sodom akan muncul dan akan mengganggu tamu-tamu mereka. Rombongan pemuda itu masih menunggu jawaban. Dan putri Nabi Lut alaihissalam meminta izin terlebih dahulu kepada ayahnya. Mereka pulang ke rumah untuk menemui sang ayah. "Ayah, kami bertemu pemuda yang ingin bermalam di sini," ucap putri Nabi Lut alaihissalam. Putri Nabi Lut menceritakan ciri-ciri dari para pemuda tersebut. Nabi Lut alaihissalam menjadi bingung. Tamu? Nabi Lut juga khawatir bagaimana cara mereka melindungi tamu-tamunya dari kaum Sodom atau kaum Sadum. Pasti mereka tidak akan selamat. Tapi demi kecintaan dan memuliakan tamu, Nabi Lut alaihissalam pun ingin menemui tamu-tamunya. Apalagi jika teringat perbuatan kaum Sodom terhadap orang asing, akhirnya Nabi Lut berpikir, baiklah, itu akan menjadi tamu dan menginap di rumahnya. Dan Nabi Lut berpasrah. Adik-adik, nama lainnya adalah bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Lut yakin pasti Allah akan menolong. Putri Nabi Lut menyampaikan jawaban ayahnya kepada para pemuda tersebut. Kemudian mereka tiba menjelang malam menuju rumah Nabi Lut. Pada saat itu penduduk kaum Sodom sudah tidur terlelap. Nabi Lut alaihissalam meminta putrinya dan istrinya untuk merahasiakan. Jangan sampai masyarakat tahu bahwa ada tamu yang datang. Tapi adik-adik, kaum Sodom mendengar berita itu dari istri Nabi Lut sendiri. Ternyata istri Nabi Lut malah melakukan hal yang buruk, sehingga para kaum Sodom itu berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam dan mengetuk pintunya. Mereka ingin bertemu dengan tamu-tamu Nabi Lut yang dikabarkan berwajah tampan. Jadi mereka berkata, "Hai Lut, kamu tahu kan maksud kedatangan kami?" Nabi Lut menjawab, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku. Janganlah kamu mempermalukan aku. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan menjadikan aku terhina di rumahku sendiri." Maksud Nabi Lut, jangan, mereka tamuku. Jangan melakukan perbuatan yang buruk di sini. Kemudian Nabi Lut menyuruh, "Wahai kaumku, pulanglah kalian ke rumah kalian masing-masing. Di sini ada putri-putriku. Itu akan lebih baik daripada kalian mengganggu tamuku." Kemudian Nabi Lut sekuat tenaga menahan pintu karena mereka mendorong pintunya. Kaum Sodom mendorong pintu dan memaksa untuk masuk ke rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut sekuat tenaga menahan pintunya. Dan pintu itu hampir terbuka. Nabi Lut hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka berhasil masuk ke rumah Nabi Lut? Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Tibalah kita di segmen fokus kepada kehancuran kaum Sodom atau kaum Sadum. Kedua tangan Nabi Lut gemetar, ototnya sakit. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan dorongan dari luar. Dan pintu Nabi Lut alaihissalam goyah. Dia mengatakan kepada tamunya, "Wahai tamuku, maafkan aku. Aku tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik. Saya tidak punya orang yang disegani untuk melindungi kalian. Maafkanlah jika kalian tidak bisa selamat selama berada di rumahku." Kemudian Nabi Lut bersusah hati mengatakan itu sampai tamu-tamunya menceritakan siapa mereka sebenarnya. Wah, siapa mereka? "Wahai Lut, kami adalah utusan Allah yang Allah tugaskan untuk mengirim azab, mengirim bencana untuk kaummu. Segeralah tinggalkan tempat ini, karena nanti azab itu akan turun pada saat subuh tiba." Bukankah waktu subuh sudah dekat?
Para malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam untuk membuka pintu, dan pintu terbuka lebar sehingga tampaklah kaum Sodom melangkah masuk. Ketika mereka masuk, tiba-tiba pandangan mereka jadi gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian mereka bingung. Mereka berjalan tanpa arah dan saling bertabrakan satu sama lain. Kemudian mereka saling mengatakan, ini pasti sihir, ini pasti tipuan. Mereka tidak tahu bahwa bencana yang besar akan segera datang. Para malaikat meminta Nabi Lut alaihissalam sekeluarga untuk keluar rumah dan meninggalkan kaum Sadum. Berjalanlah keluar kota, jangan menoleh ke belakang. Azab Allah akan datang menjelang subuh. Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya yang jumlahnya sedikit berjalan menuju keluar kota. Kedua putrinya pun ikut menyertai. Mereka berjalan dengan cepat. Pasti adik-adik masih ingat, istri Nabi Lut, dia tidak mau ikut karena istri Nabi Lut malah suka dengan perbuatannya kaum Sodom, sehingga ia berjalan terpisah dari rombongan Nabi Lut. Nabi Lut kemudian mencari istrinya, karena tidak ada, Nabi Lut meninggalkannya. Kemudian kaum Sodom masih merasa aman. Mereka tidak yakin bahwa azab sebentar lagi akan datang. Sampai fajar tiba, malaikat Jibril mengepakkan sayapnya menutupi wilayah negeri Sadum. Dan yang terjadi adalah rombongan Nabi Lut telah selamat sampai ke perbatasan negeri kaum Sadum. Langkah mereka aman dan tiba-tiba terdengar suara dari langit yang sangat menggelegar. Duar, suara ini sangat nyaring, membuat warga kaum Sodom menjadi histeris, takut, berteriak. Mereka khawatir, mereka berlarian ke sana kemari, dan dalam sekejap negeri kaum Sodom atau negeri kaum Sadum lenyap, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya terangkat, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Seluruh isi bumi dimuntahkan. Wilayah kaum Sadum terjungkir balik, isinya porak-poranda, dihujani oleh batu-batu yang keras, batu-batu yang berkobar dan panas yang membara. Tidak ada yang selamat. Bahkan istri Nabi Lut alaihissalam pun ikut meninggal. Dia dihantam batu panas yang berasal dari neraka. Kaum Sadum menerima azab Allah atas kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, sampai sekarang bukti-bukti peninggalan kaum Sodom masih ada. Itu gunanya untuk pembelajaran bagi kaum setelahnya, termasuk kita. Dan bagaimana ya kisah selanjutnya? Sampai di akhir kehidupan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut dan keluarganya selamat berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kaum negeri Sodom hancur musnah. Mereka kemudian, Nabi Lut dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke negeri, adik-adik tebak mereka kemana? Iya, ke negeri Palestina, negerinya para nabi. Mereka disambut dengan sukacita. Ada salam, pelukan hangat, untayan syukur yang keluar dari penduduk negeri kepada Nabi Lut. Ahlan wa sahlan wahai saudaraku. Adik-adik ingat di negeri Palestina tadi ada siapa? Benar, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia menyambut kedatangan Nabi Lut dengan gembira. Mereka disajikan makanan lezat, minuman agar mereka segar kembali. Nabi Lut alaihissalam menceritakan kisah kaum Sodom kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengabarkan pengalaman yang dialaminya beberapa hari sebelum kedatangan Nabi Lut. Dia mengatakan ada 3 pemuda yang merupakan utusan Allah pernah datang ke sini. Mereka pun mengabarkan akan menghancurkan negeri kaum Sodom. Adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Lut. 3 malaikat telah menjalankan tugasnya, dan kaum Nabi Lut yang mengikuti
perintah hanya menyembah Allah, kemudian hidup bahagia dan beriman kepada Allah, mereka tetap menunaikan perintah Allah, menyampaikan dakwah. Jadi adik-adik, sampai saatnya Nabi Lut wafat di negeri ini. Setelah ini Allah akan memutuskan, menentukan siapa nabi berikutnya setelah Nabi Lut. Adik-adik, demikian ceritanya. Seru bukan? Ada banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Tetap bersemangat, pantang menyerah, dan taat kepada apapun perintah Allah. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode kisah Nabi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.